Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-25. Namun sebaiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang indah yang Kau berikan bagi setiap kami. Tuhan, satu kerinduan kami mau dengar akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku. Seperti yang saya sebut tadi bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Matius pasal yang keempat, ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-25. Begini firman Tuhan. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Judea dan dari seberang Yordan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika membaca nats ini, saya langsung teringat dengan program entertainment yang kalau mau iklan ya, dia selalu bilang di sini saja. Ternyata saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan, Yesusmu, Yesusku, Yesus kita tidak mengenal istilah di sini saja atau di sini aja gitu. Yesus dikatakan di dalam ayat yang ke-23 ini, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Awalnya Yesus berada di Kapernaum. Ternyata Tuhan Yesus tidak mau atau tidak mau hanya berada di Kapernaum. Meskipun Kapernaum itu kota yang lebih besar, dan mungkin seorang berpikir secara sederhana, kenapa tidak di Kapernaum saja? Toh itu daerah yang lebih besar. Tapi ternyata Tuhan mau ajar kita bahwa Tuhan tidak mengenal istilah di sini aja. Yesus berkeliling, Tuhan Yesus berkeliling di seluruh Galilea. Dan dikatakan Yesus berkeliling itu, Dia mengajar di rumah ibadat, memberitakan Injil, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Itulah 3 hal tugas pelayanan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita akan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupannya ketika Yesus ada bersama dengan kita sebagai manusia. Dan di sini kita melihat ketika disebut daerah-daerah seperti apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-25 itu, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Judea dan dari seberang Yordan. Ternyata memang Matius mau menegaskan bahwa pelayanan Yesus itu adalah sebuah pelayanan yang berkesinambungan. Dan berkesinambungan seperti apa yang dijabarkan di dalam kitab Perjanjian Lama. Bukankah di dalam Yesaya telah dinubuatkan bahwa daerah-daerah yang disinari terang besar itu adalah perbatasan wilayah orang-orang kafir. Jadi intinya Yesus yang berpindah, Yesus yang tidak mau di sini aja, mau menegaskan, mau menjelaskan bahwa penyelamatan Tuhan Yesus universal, bukan untuk sebagian atau bukan untuk salah satu suku
atau sebuah keberadaan, tapi semua, bahkan seluruh dunia ini, bahkan bumi ini dan segala isinya harus diselamatkan, harus diinjili. Kita kembali kepada apa yang dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Pekerjaan Tuhan adalah mengajar, memberitakan firman, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Dan itu juga yang dilakukan oleh Tuhan hari lepas hari di dalam kehidupan kita. Dan itu hendaknya juga menjadi bagian setiap pribadi yang percaya dan mengaku bahwa dia adalah hamba Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini menghadirkan sebuah kekuatan yang semakin luar biasa, sebab dinyatakan tersiarlah berita tentang Tuhan, tersiarlah berita tentang Yesus di tengah-tengah kehidupan orang-orang pada saat itu, bahkan dikatakan di seluruh Syria. Ini menjadi sebuah kekuatan buat setiap kita, bahwa setiap pelayanan yang Yesus lakukan itu bukan ada di dalam sebuah situasi saja atau di dalam sebuah daerah saja atau milik sebagian orang saja, tapi juga menjadi pelayanan yang berdampak, yang berefek kepada orang-orang di sekitarnya, bahkan orang-orang di luar dirinya sendiri. Dan efek itu dinyatakan, maka berbondong-bondonglah orang mengikut dia, maka berbondong-bondonglah orang datang kepadanya. Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukankah itu menjadi kerinduan setiap kita, bahwa orang-orang berbondong-bondong, bahwa orang-orang berlomba-lomba, bahwa orang-orang datang untuk mendengarkan, untuk berada, untuk ada di dalam kehidupan bersama Tuhan Yesus? Bukankah itu menjadi kerinduan kita, bahkan kerinduan Allah Bapa? Sebagaimana yang menjadi kerinduan setiap kita, semakin lagi dan semakin lagi orang-orang merindukan akan Yesus di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan memang menjelaskan bahwa mereka datang karena mendengar, karena tahu bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan, bahkan melenyapkan segala sakit penyakit mereka, bahkan menghilangkan kelemahan mereka. Oke, itu sah-sah saja. Itu dibenarkan. Tapi firman Tuhan ingin mengajar setiap kita. Okelah, kita datang untuk diajar, kita datang untuk dilenyapkan sakit penyakit dan kelemahan kita. Kita datang untuk menerima, berharap akan mujizat, berharap pengharapan kita terwujud, hadir, nyata di dalam kehidupan kita. Tapi saudaraku, Tuhan Yesus pasti tidak menginginkan ketika kita hanya berharap mujizat, ketika kita hanya berharap kesembuhan, ketika kita hanya berharap kesuksesan di dalam kehidupan kita, bahkan ketika itu menjadi sebuah motivasi satu-satunya untuk ikut dan datang kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan mau setiap kita datang benar membawa beban kita, membawa setiap pergumulan kita. Dan itu semua digerakkan oleh iman percaya kepada Tuhan dalam hari-hari kehidupan kita. Saudaraku, firman Tuhan ini menyapa kita bahwa orang datang kepada Tuhan untuk dilenyapkan segala penyakit dan kelemahannya. Setiap kita pasti adalah pribadi yang memiliki penyakit. Gak enak aja dibilang bahwa kita semua adalah pribadi yang berobat jalan gitu ya, dengan segala atau dengan beragam penyakit, tanda petik, di tengah-tengah kehidupan kita. Bisa penyakit itu secara fisik di dalam badan kita, juga bisa penyakit itu, kelemahan itu di dalam pikiran kita sendiri.
Bukankah itu yang dirindukan ketika Tuhan Yesus mengatakan, marilah, datanglah kepadaku, semua yang berbeban berat, yang letih lesu, maka Tuhan akan memberikan kelegaan bagimu. Saudaraku, ini menjadi kekuatan bagi kita. Bahkan seperti apa yang dikatakan oleh tema kita pada saat ini, bahwa setiap pribadi yang berharap kepada Tuhan itu adalah pribadi yang berbahagia. Orang berbahagia ketika dia selalu berpengharapan kepada Tuhan dalam kehidupannya. Dan firman Tuhan ini ingin menyapa kita menjadi kekuatan bagi setiap kita. Maka selalulah berharap kepada Tuhan. Maka selalulah menghempaskan seluruh pergumulanmu, seluruh kehidupanku kepada Tuhan. Maka Yesusmu akan menyembuhkanmu. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita petik menjadi refleksi buat kita pada saat ini melalui Matius 4 ayat 23 sampai ayat 25 ini? Yang pertama, Yesus itu adalah pribadi yang moving. Yesus itu adalah pribadi yang berinovasi. Kalau bahasa Batak bilang soheasoh, tidak mau diam. Nah, ini menjadi pesan juga buat kita. Siapa yang suka diam dan marangan-angan saja. Tapi Yesus itu pribadi yang berkeliling, mengajar, menyembuhkan, membebaskan, menyelenyapkan segala sakit penyakit. Dan biarlah itu juga menjadi pesan bagi kita, bagi gereja, bahwa kita harus hadir sebagai pribadi yang bergerak, pribadi yang dinamis, dengan tanpa kehilangan substansi akan iman percaya kita di dalam kehidupan kita bersama Tuhan Yesus. Yang kedua, benarlah bahwa dokter itu ada untuk orang sakit. Maka bawalah yang sakit itu ke dokter. Siapa dokter kita? Yesus, dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Oleh sebab itu, bukan hanya sakit secara fisik, tapi ketika kita sakit secara rohani, sakit karena pergumulan di dalam sebuah pelayanan, datanglah kepada Kristus. Janjinya dan firman-Nya akan menyembuhkanmu. Yang ketiga, semua pribadi yang digambarkan datang berbondong-bondong kepada Tuhan Yesus. Tapi jangan sampai hanya kesembuhan yang menjadi kerinduan kita. Jangan sampai hanya mujizat yang selalu kita rindukan. Tapi biarlah kita datang kepada Tuhan. Sebab memang kita percaya, kita beriman bahwa bersama dengan Tuhan Yesus, bahwa berharap kepada Tuhan Yesus, itu menjadi kekuatan setiap kita untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Kesembuhan itu bisa datang dari siapa saja. Maka jangan datang kalau hanya untuk sembuh. Kesuksesan bisa datang dari siapa saja. Tapi sekali lagi, apa gunanya sembuh, apa gunanya sukses kalau itu semua di luar Tuhan Yesus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Bahkan ketika Tuhan mengatakan kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika selalu berharap kepada Tuhan dalam kehidupan ini. Dalam kasih-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur, enyahkanlah virus-virus ini, virus corona, virus Omikron ini. Amin.